Naya adalah seorang wanita berusia 30 tahunan bekerja sebagai ilustrator lepas. Ia tinggal di kota besar yang padat di mana rutinitas monoton dan tekanan pekerjaan telah membuatnya jenuh. Setelah beberapa bulan mengalami insomnia dan kecemasan, ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya demi kehidupan yang lebih damai. Suatu hari, melalui sebuah iklan kecil di internet, ia menemukan rumah kecil di sebuah desa terpencil bernama Desa Tirtajaya. Tanpa banyak pertimbangan, Naya memutuskan untuk menyewanya. Saat perjalanan ke desa, suasana terasa kontras dengan kehidupan kota. Jalanan semakin kecil, pepohonan semakin rapat, dan sinyal ponsel mulai menghilang. Sopir ojek yang membawanya seorang pria setengah baya bernama Pak Karta. Sesampainya di sana, rumah yang ia sewa terlihat seperti di dalam foto. Mungil, dikelilingi kebun kecil dengan cat dinding putih yang sudah mulai pudar. Namun suasana sunyi desa itu menyambutnya dengan hawa yang aneh. Saat masuk, Naya mendapati interior rumah cukup nyaman. Perabotan kayu sederhana dan jendela besar yang menghadap langsung ke kebun membuatnya merasa betah. Namun ketika ia membuka tirai jendela depan, pandangannya langsung tertuju pada rumah kosong di seberang jalan. Di malam pertama, Naya merasa lega telah meninggalkan hiruk-pikuk kota. Namun suasana desa yang terlalu sunyi malah membuatnya gelisah. Tidak ada suara kendaraan, hanya desau angin dan suara jangkrik. Tengah malam ia terbangun oleh suasana yang samar seperti langkah kaki. Awalnya ia mengira itu hanyalah suara binatang. Tapi suara itu terdengar semakin jelas, seolah-olah berasal dari rumah kosong di seberang jalan. Ia membuka sedikit tirai jendelanya dan memperhatikan rumah itu. Dalam gelap, Naya merasa melihat sesuatu bergerak di balik jendela lantai 2. Namun saat ia berkedip dan memejamkan pandangannya, tidak ada apa-apa di sana. Keesokan harinya, Naya memutuskan berjalan-jalan ke warung kecil di dekat desa untuk membeli bahan makanan. Ia bertemu dengan seseorang wanita tua bernama Bu Siti, yang tampak ramah, meskipun ada sedikit kekhawatiran di wajahnya saat Naya menyebutkan rumah yang ia tempati. Naya mencoba menggali lebih dalam, tetapi Bu Siti menutup pembicaraan dan hanya menyuruhnya berhati-hati. Malam itu, Naya bermimpi buruk tentang seorang gadis yang berlarian ketakutan. Wajahnya penuh darah sambil memegang boneka lusuh. Ketika terbangun, ia merasa tubuhnya seolah-olah mimpi itu nyata. Saat pagi tiba, ia membersihkan kebun belakang rumah. Ketika mencabut rumput liar, ia menemukan sebuah pita rambut berwarna merah yang kotor dan pudar. Pita itu tidak asing, seperti pernah ia lihat sebelumnya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah barunya, Naya mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan suara angin berdesir di sela pepohonan terasa seperti bisikan. Ketika Naya sedang menutup tirai jendela ruang tamu, matanya menangkap sesuatu di rumah kosong di seberang jalan. Di jendela lantai 2 terlihat seorang gadis muda berdiri dengan kepala menunduk. Gadis itu mengenakan gaun putih panjang, rambutnya terurai berantakan, dan ia tampak seperti memandang ke arah Naya. Naya memutuskan untuk mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasi. Namun beberapa jam kemudian saat ia terlelap, ia mendengar suara ketukan lembut di jendela kamarnya. Dengan jantung berdebar, ia mendekati jendela, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun jejak tangan kecil yang basah terlihat di kaca. Keesokan harinya, Naya mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya. Ia membawa secangkir teh ke taman belakang untuk menikmati pagi yang tenang. Namun saat ia memandang ke arah pohon besar di ujung kebun, ia melihat gadis yang sama berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong. Yang kemudian gadis itu berbalik perlahan dan berjalan menuju rumah kosong. Naya mencoba mengejarnya, tetapi ketika ia sampai di pagar kebun, gadis itu sudah menghilang di balik pintu rumah tua itu. Rasa penasaran mulai menguasai Naya. Ia memutuskan untuk menyelidiki rumah kosong itu meskipun merasa takut. Dengan hati-hati, Naya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, udara terasa lembab dan dingin. Ketika Naya masuk ke gudang kecil di lantai bawah, ia menemukan sebuah boneka lusuh yang tergeletak di sudut ruangan. Boneka itu memiliki pita merah di kepalanya, pita yang mirip dengan yang ditemukan Naya di kebunnya. Saat Naya memegang boneka itu, ia mendengar suara kecil di belakangnya.
Naya berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun suara itu terdengar lagi lebih keras, seperti datang dari seluruh penjuru ruangan. Dengan panik, Naya menjatuhkan boneka itu dan berlari keluar dari rumah kosong tersebut. Esokan harinya, Naya mengunjungi Bu Siti untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah kosong itu dan gadis yang ia lihat. Setelah didesak, Bu Siti akhirnya menceritakan kisahnya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang gadis bernama Alia. Ia tinggal di rumah kosong yang ada di depan rumah Naya. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Surya. Tapi pada suatu malam Alia dikabarkan hilang dari rumahnya. Ada yang bilang ia kabur dari rumah, tapi Bu Siti yakin ada yang tidak beres dari cerita tersebut. Bahkan ayah tirinya pun pergi tak lama setelah kejadian itu. Cerita itu membuat Naya semakin penasaran siapa sebenarnya Alia dan apa yang terjadi padanya. Malam itu Naya melihat Alia lagi. Kali ini gadis itu muncul di dalam rumah Naya, berdiri di lorong menuju kamar tidur. Wajahnya penuh luka dan ia menangis tanpa suara. Naya merasa ketakutan tetapi juga iba. Namun Alia hanya menghilang, meninggalkan suara tangisan yang terdengar semakin jauh. Gangguan dari Alia semakin sering terjadi, dari bisikan di malam hari hingga bayangan yang muncul di cermin. Semuanya membuat Naya tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia merasa bahwa Alia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dengan tekad itu Naya memutuskan untuk kembali ke rumah kosong dan mencari petunjuk lebih jauh. Beberapa saat kemudian Naya mencoba masuk ke dalam rumah kosong itu. Di dalamnya terdapat perabotan rumah yang kotor tertutup debu. Yang kemudian Naya mencoba masuk ke sebuah kamar dan ia menemukan sebuah buku harian yang disinyalir buku tersebut adalah milik Alia. Tanpa berpikir panjang Naya mengambil buku tersebut dan membawanya keluar. Tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu menggambarkan ketakutan mendalam terhadap ayah tirinya yaitu Surya. Malam itu Naya memutuskan untuk meneliti lebih jauh dengan bertanya kepada penduduk desa tentang keluarga Alia. Ia mulai dari Bu Siti yang dikenal sebagai orang tua di desa. Namun saat ia menyinggung nama Alia, Bu Siti tampak gelisah. Jangan bicara soal Alia, Nduk. Itu hanya membawa kenangan buruk. Naya menyadari ada sesuatu yang tidak diceritakan sepenuhnya. Dengan informasi ini, ia mulai bertanya kepada tetua desa yang lainnya, termasuk Pak Karta, yang dulu menjadi kepala RT saat Alia masih hidup. Penyelidikan ini membuat Naya semakin yakin bahwa desa ini telah menutup mata terhadap kebenaran yang terjadi pada Alia. Malam itu setelah berbicara dengan Bu Siti dan Pak Karta, Naya kembali bermimpi. Kali ini mimpinya terasa lebih nyata. Ia melihat Alia duduk di kamarnya, memeluk boneka lusuh dengan wajah ketakutan. Pintu kamar terbuka, dan seorang pria masuk. Pria itu adalah Surya. Wajahnya tampak penuh amarah, tetapi ada senyum menyeramkan di bibirnya. Hei, kamu, berhenti menangis. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Naya melihat Surya mendekati Alia dengan tangan terulur. Gadis itu mencoba melawan, tetapi Surya terlalu kuat. Kemudian, mimpi itu berubah menjadi gelap. Naya hanya mendengar jeritan Alia, diikuti oleh suara sesuatu yang jatuh. Dan ia semakin yakin itu bukan mimpi. Itu adalah ingatan Alia. Mimpi itu meyakinkan bahwa Alia tewas di tangan ayah tirinya. Ia merasa bahwa Alia mencoba menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi melalui mimpinya. Keesokan harinya, Naya memutuskan untuk berbicara dengan penduduk desa dalam pertemuan kecil di balai desa. Ia membawa buku harian Alia sebagai bukti. Bu Siti yang duduk di sudut akhirnya angkat bicara. Kami tahu, Nduk. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Ayah tirinya itu orang yang keras. Bahkan ibunya pun tidak bisa melawan. Seorang pemuda bernama Rudi tiba-tiba berbicara dengan nada kesal. Kalian semua pengecut. Aku masih kecil waktu itu. Tapi aku sering mendengar Alia menangis di rumahnya. Kalau saja ada yang bertindak, dia mungkin masih hidup. Kata-kata Rudi memicu perdebatan sengit. Beberapa penduduk desa mulai merasa bersalah, sementara yang lain tetap membela diri. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus menemukan tubuh Alia dan memberinya keadilan. Konfrontasi itu membuat suasana desa menjadi tegang. Namun Naya berhasil meyakinkan beberapa penduduk untuk membantunya mencari lebih banyak bukti di rumah kosong itu. Setelah mengalami serangkaian mimpi dan penampakan, Naya semakin yakin bahwa Alia ingin jasadnya ditemukan.
Gadis itu terus muncul, kadang menangis, kadang hanya menunjuk ke suatu arah yang tidak jelas. Namun suatu malam Naya kembali bermimpi tentang Alia. Dalam mimpi itu Alia berdiri di sebuah ruangan gelap. Ia menunjuk ke lantai di depannya, tepat di bawah sebuah karpet tua yang penuh debu. Ketika Naya mencoba mendekat, mimpi itu terhenti dengan suara jeritan mengerikan yang membuatnya terbangun. Naya memutuskan untuk menyelidiki kembali rumah kosong itu. Kali ini dengan lebih fokus pada lantai di bawah. Dengan peralatan sederhana seperti linggis dan senter, mereka masuk ke rumah kosong pada siang hari. Rumah itu tetap terasa mencekam, meskipun sinar matahari masuk melalui jendela yang pecah. Setelah menyisir ruang tamu dan dapur, Naya menemukan karpet tua seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Ketika ia menarik karpet itu, terlihat lantai kayu yang retak. Bagian itu terasa berbeda dari lantai yang lainnya, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya. Dengan hati-hati mereka mencongkel lantai kayu itu. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah ruangan sempit yang tampaknya digunakan sebagai gudang kecil. Bau lembab dan pengap segera menyeruak. Di sudut ruangan itu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Sebuah boneka lusuh yang tergeletak di samping gundukan tanah. Mereka mulai menggali gundukan tanah dengan peralatan seadanya. Saat tanah mulai terangkat, sebuah kain putih muncul melilit sesuatu. Ketika mereka membuka kain itu, terlihat tulang belulang manusia kecil yang sudah terurai. Ya Allah, ini dia, Dok. Ini Alia. Di dekat jasad itu terdapat pita merah yang tampak pudar. Pita yang sama dengan yang pernah ditemukan Naya di kebunnya. Tidak ada keraguan lagi bahwa ini adalah jasad Alia. Setelah menemukan jasad Alia, Naya segera melaporkan temuannya kepada polisi setempat. Mereka datang untuk menyelidiki lebih lanjut dan membawa jasad Alia ke laboratorium forensik untuk identifikasi resmi. Beberapa penduduk desa yang mendengar kabar ini datang ke lokasi. Banyak dari mereka merasa bersalah ketika tidak pernah mempertanyakan kepergian Alia bertahun-tahun yang lalu. Setelah penemuan jasad Alia dan identifikasinya oleh pihak forensik, polisi mulai menyelidiki keberadaan Pak Surya. Penyelidikan mengarah pada fakta bahwa pria tersebut telah berpindah-pindah tempat, bersembunyi dari masa lalunya. Namun berkat kerjasama antara pihak berwenang dan kesaksian penduduk desa, mereka akhirnya menemukan Surya tinggal di sebuah desa kecil di luar kota, jalani hidup sebagai petani. Ketika polisi datang untuk menangkapnya, Surya awalnya membantah semua tuduhan. Namun bukti-bukti dari buku harian Alia, kondisi jasad, dan kesaksian penduduk desa membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Pak Surya gemetar. Aku tidak punya pilihan. Dia terlalu banyak melawan. Surya akhirnya mengakui bahwa ia membunuh Alia karena takut tindakannya terhadap gadis ini akan terungkap. Yang mencekiknya di ruang tengah rumah itu dan mengubur jasadnya di bawah lantai kayu untuk menghilangkan jejak. Beberapa saat kemudian, jasad Alia dimakamkan di pemakaman desa dalam upacara kecil yang dihadiri oleh penduduk setempat. Naya merasa lega karena Alia akhirnya mendapatkan tempat peristirahatan yang layak. Naya berbisik di depan makam Alia. Aku harap kau sekarang bisa tenang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa sakit. Penduduk desa yang hadir juga menyampaikan permintaan maaf. Mereka bersalah karena tidak pernah menyadari penderitaan Alia. Setelah pemakaman Alia, rumah kosong itu mulai dibongkar atas permintaan penduduk desa. Banyak yang percaya bahwa rumah itu membawa kutukan. Tapi Naya tahu bahwa kehadiran Alia adalah panggilan untuk meminta keadilan, bukan untuk menakuti. Desa itu perlahan berubah. Penduduknya mulai lebih peduli terhadap satu sama yang lain, terutama kepada anak-anak yang sering diabaikan sebelumnya. Kejadian tragis Alia menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak lagi mengabaikan tanda-tanda kekerasan atau penderitaan di sekitar mereka. Naya merasa hidupnya di desa telah berubah selamanya. Awalnya ia datang untuk mencari kedamaian, tetapi justru menemukan dirinya terlibat dalam kisah kelam yang harus diselesaikan. Meskipun berat, Naya merasa bersyukur karena ia diberi kesempatan untuk membantu Alia. Setelah semua kejadian itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal di desa dan menjadi bagian dari komunitas yang lebih baik. Beberapa malam setelah pemakaman, Naya bermimpi bertemu Alia sekali lagi. Kali ini, Alia terlihat ceria, kenakan gaun putih bersih tanpa noda, dan membawa bonekanya. Alia menghilam dalam sinar terang, meninggalkan perasaan damai yang belum pernah dirasakan Naya sebelumnya.
Hari-hari berlalu, dan Naya melanjutkan hidupnya dengan tenang di desa itu. Ia tidak pernah lagi mengalami penampakan Alia, tetapi setiap kali ia melewati pemakaman, ia menyempatkan diri untuk mampir ke makam Alia, membawa bunga, dan mengingat perjuangan gadis itu. Alia mungkin telah pergi, tetapi keberadaannya tetap hidup dalam hati Naya dan penduduk desa, mengingatkan mereka untuk selalu memperjuangkan kebenaran dan melindungi mereka yang lemah. Dan cukup sekian dulu alur cerita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye.